wabarakatuh. Halo Sobat Jansut, bersama dengan saya Katri Andini Surijati dalam acara Bincang Pakar, Bincang Info Faktual bersama Pakar. Pada episode 12 ini kita akan membahas bagaimana cara merawat kesehatan reproduksi remaja bersama dengan Prof. Mekar. Beliau adalah dosen dari jurusan ilmu keperawatan dengan bidang keilmuan keperawatan kesehatan reproduksi. Prof. Mekar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Bagaimana Bu Katri, juga sehat? Alhamdulillah, baik. Prof, ketika kita membahas kesehatan reproduksi, apa sih yang sebenarnya masuk dalam kesehatan reproduksi itu, Prof? Iya, bagus sekali ini pertanyaannya. Kesehatan reproduksi, kalau secara definisi dari Badan Kesehatan Dunia, itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit, namun kita bisa mencapai suatu derajat kesehatan yang optimal, sejahtera, baik secara fisik, psikologis maupun sosial, khususnya pada sistem kesehatan reproduksi wanita. Oke, baik. Definisinya sangat holistik gitu ya, Betul. Prof. Kemudian karena kita membahas mengenai remaja sendiri itu siapa, Prof? Remaja ya, ini kalau secara pengkategorian usia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu adalah anak dengan usia dari 10 tahun sampai dengan 18 tahun. 10 sampai 18 tahun. Betul. Ya, baik. Kemudian pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak remaja itu apa, Prof? Ya, ini memang kesehatan reproduksi itu perlu kita jaga sejak remaja, terutama untuk wanita. Karena nanti kita akan memiliki tugas reproduksi yang cukup berat, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan ini harus kita jaga sejak usia remaja karena 1000 hari pertama kehidupan itu biasanya terlewat ketika masa sebelum kehamilan. Gitu. Biasanya wanita itu baru periksa ketika sudah hamil, kemudian nanti rajin gitu ya periksa kehamilan. Padahal 1000 hari pertama itu sudah harus disiapkan jauh-jauh hari, yaitu ketika masa remaja. Karena seorang wanita dewasa yang sehat itu berasal dari remaja perempuan yang sehat. Ya, misalnya remaja ini mengalami infeksi bakteri pada organ reproduksinya. Nah, kemudian remaja ini akan mengalami keputihan yang kronis, kemudian bisa menyebabkan saluran reproduksinya tersumbat, sehingga ovumnya atau sel telurnya tidak akan masuk menuju ke uterus atau rahim, sehingga tidak bisa menyebabkan kehamilan. Betul sekali. Menurut Prof. Mekar, yang menjadi hambatan remaja-remaja di sekitar kita untuk tidak melakukan atau tidak mengetahui kesehatan reproduksi itu karena apa, Prof? Iya, kalau usia remaja ini kan memang mereka sedang di periode susah dinasihati orang tua, gitu ya. Mereka sedang mencari jati diri, lebih percaya ke teman-temannya, gitu ya. Apa kata teman itu adalah kebenaran yang harus diikuti. Ini memang tantangan untuk kita semua, terutama selaku orang tua ya. Saya sendiri adalah orang tua yang memiliki anak remaja, sehingga memang tantangannya di sini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan remaja. Kalau orang tua zaman dulu, mungkin orang tua kita berkomunikasi dengan remaja itu bisa nunjuk-nunjuk gitu ya. Kita duduk. Sekarang susah ya, Bro. Nah, itu dia. Sekarang orang tua itu harus menjadi sahabat anak-anak. Itu kita harus menjadi teman curhatnya, sehingga apa yang kita sampaikan nanti bisa didengar dan dilakukan oleh anak-anak remaja. Jadi hambatannya biasanya adalah di pola komunikasi. Yang betul, pola komunikasi antara orang tua dengan remaja. Karena parenting model kita dulu dengan orang tua saat ini sudah mengalami perubahan ya, bergeseran gitu. Iya, anak-anak kita sekarang banyak terpapar sosial media gitu. Mereka melihat dari postingan-postingan influencer misalnya ya, selebgram, tiktokers gitu. Nah, ini padahal perlu disaring karena tidak semua itu berdasarkan landasan ilmiah atau disampaikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Iya, salah satu contohnya nih ya Bu Katri.
iklan pewangi pada organ reproduksi. Nah, ini tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, karena ini bisa menyebabkan iritasi, justru bisa menyebabkan keputihan gitu. Namun karena yang menyampaikan adalah misalnya seorang influencer gitu ya, atau selebgram yang sedang terkenal, akhirnya itu menjadi sesuatu yang diikuti oleh remaja daripada yang diberitahu oleh orang tuanya. Ya, termasuk juga. Ini hambatannya adalah itu, karena pola komunikasi dan juga peran sosial media. Iya. Jadi penggunaan sabun pewangi itu justru bisa menyebabkan keputihan dan mengarah ke penyakit gitu nih, Bro. Iya, betul sekali Bu Katri. Jadi kalau dari hasil penelitian yang terbaru itu, justru seorang perempuan itu tidak perlu menggunakan yang konon katanya khusus sabun kewanitaan gitu. Cukup menggunakan sabun mandi biasa. Tidak perlu yang antibakteri juga, kan itu kan menghambat perkembangan flora normal di vagina. Kemudian juga tidak perlu yang pakai pewangi karena memang memiliki bau yang khas gitu. Tidak perlu menggunakan parfum juga, namun akan menyebabkan iritasi. Justru ini penting ya, Prof. Setiap kita memiliki aroma yang normal sehingga tidak perlu parfum yang notabene nanti akan mengarah pada merusaknya kesehatan reproduksi, kemudian terjadi penurunan kesehatan reproduksi itu sendiri. Betul. Kemudian tadi Prof. Mekar sempat menyinggung bagaimana pola komunikasi antara orang tua dengan anak gitu nih. Lalu bagaimana sebaiknya peran orang tua dalam mengedukasi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja? Ya, bagus sekali. Saat ini remaja itu mulai mengalami menstruasi lebih awal. Kalau pada generasi sebelumnya itu rata-rata usia 13 tahun, 14 tahun gitu ya, SMP biasanya gitu. Saat ini anak-anak kita usia 10 tahun, 11 tahun sudah mulai mengalami menstruasi karena status gizinya gitu ya yang bagus. Kemudian juga paparan sosial media itu juga menyebabkan pola menstruasi anak-anak kita itu mengalami pergeseran menjadi lebih mudah. Nah, di sini peran seorang ibu biasanya ya, karena anak perempuan itu kalau mau menstruasi kan sebenarnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda. Di antaranya sudah mulai ada discharge atau kemaluannya itu mengeluarkan putih. Nah, ya, jadi di celana dalamnya itu ada noda, bukan ternoda ya, ada discharge, kita menyebutnya discharge atau ada biasanya itu menunjukkan tanda-tanda akan menuju ke periode menstruasi. Kemudian tanda yang lain biasanya dia payudaranya mulai membesar. Kemudian struktur tubuhnya tadinya lurus-lurus saja seperti laki-laki sudah mulai melebar di bagian panggul. Nah, seorang ibu biasanya dia akan mengamati perubahan fisik yang terjadi pada anaknya. Nah, ini kita sudah mulai mengedukasi teman sounding gitu ya. Misalnya ke anak kita yang perempuan, Duk, ini kan kamu sekarang sudah 9 tahun. Nah, ini sudah mulai besar. Nanti akan terjadi yang namanya menstruasi. Menstruasi itu normal. Semua wanita akan mengalami. Apa itu menstruasi? Keluarnya darah dari kemaluan. Biasanya terjadi 1 bulan sekali, sekitar 1 minggu. Ini nanti akan diawali biasanya perutnya agak mules-mules, payudaranya agak kenceng. Kemudian emosinya biasanya agak labil gitu ya. Turun gitu ya. Betul, naik turun. Kemudian kadang mungkin ingin makan makanan tertentu. Pada sebagian wanita ada yang suka asam, ada yang suka pedas gitu. Kemudian nanti akan keluar darah. Nah, saat menstruasi ini seorang ibu sebaiknya mengajarkan. Okay. Jadi kita ajarkan, kita ambil celana dalam, kemudian kita pasangkan pembalut, kemudian juga cara membersihkan kemaluannya juga kita ajarkan. Ya, jadi kalau saat buang air kecil atau buang air besar, yang nanti ambil air yang mengalir, kemudian kita siramkan dari kemaluannya itu arah depan ke belakang. Boleh pakai sabun, terutama kalau menstruasinya sedang banyak gitu.
boleh pakai sabun tapi sabun mandi biasa, tidak perlu sabun yang konon khusus kewanitaan itu. Nah itu kemudian nanti dikeringkan pakai tisu. Kalau sedang menstruasi pakai handuk kan nanti handuknya akan kotor nih. Kalau sedang kondisi tidak menstruasi boleh pakai handuk, tapi kalau sedang menstruasi sebaiknya pakai tisu yang sekali pakai. Kemudian kalau sedang banyak langsung diganti pembalutnya 3-5 kali. Nah ini kita edukasi saat hygiene menstruasi. Kemudian di luar menstruasi, seorang ibu ini juga tetap memberikan edukasi, diantaranya adalah kita minum tablet zat besi, itu tambah darah, karena sebagian besar remaja di Indonesia itu anemia. Nah, remaja sebagian anemia. Besar. Betul. Dan remaja anemia ini nanti akan menyebabkan seorang wanita dewasa yang anemia juga. Sehingga peran ibu di sini bisa memberikan suplemen untuk tambah darah ke putrinya, kemudian mendorong untuk makan sayur, buah. Ini PR sekali ini untuk orang tua zaman sekarang. Karena apa? Sebagian besar remaja itu lebih suka yang gurih-gurih instan gitu ya. Sementara kalau disuruh dari pecel, gado-gado itu disingkir-singkirkan sayurnya gitu ya, dipilih yang gurih-gurih. Betul. Ini PR sekali. Jadi kita bisa modifikasi, misalnya asupan buahnya, pilih yang dia suka. Atau dibuat jus gitu. Tapi untuk proteinnya juga, konsumsi protein harian untuk remaja putri itu harus kita ukur. Gitu. Karena ini akan membentuk sel darah merah yang akan dikeluarkan setiap bulan. Betul. Jadi peran orang tua sangat signifikan ini. Ya, Prof. Tadi Prof Mekar menyebutkan bahwa ketika ganti pembalut itu antara 3 sampai 7 kali gitu nih dalam satu hari. Lalu ketika sudah memasuki akhir-akhir masa menstruasi kan darah haidnya yang keluar itu sedikit. Apakah juga harus sebanyak itu gantinya, Prof? Iya, terkait dengan mengganti pembalut memang sangat situasional, disesuaikan dengan kondisi saat itu. Biasanya kalau hari pertama kan belum terlalu banyak, itu bisa diganti 3 kali misalnya. Ketika sedang banyak, boleh lebih sering. Dan di akhir juga ketika sudah tinggal sedikit, boleh kembali ke 3 kali juga. Oh, berarti dalam satu hari itu paling enggak ganti itu satu hari 3 kali. Nggak boleh satu hari hanya ganti 1 kali, itu nggak boleh. Nanti menjadi tempat pertumbuhan bakteri. Nah ini bakteri ini nanti bisa menyebabkan misalnya seorang wanita itu mengalami iritasi. Kan pernah dengan iritasi setelah menstruasi itu biasanya terjadi karena kurang rajin mengganti pembalut, sehingga menjadi media berkembangnya bakteri. Nah bakteri ini yang kemudian menyebabkan iritasi di kulit. Iya, jadi benar-benar seorang wanita itu harus menjaga kesehatan reproduksinya, terutama pada saat menstruasi. Karena pada saat menstruasi kita tidak hanya tidur-tiduran saja, tapi juga tetap melakukan aktivitas normal gitu nih, Prof. Sehingga kemungkinan bercampur dengan keringat, kemungkinan bercampur dengan hal-hal lain, sehingga kemungkinan besar juga dapat menyebabkan iritasi setelahnya jika kita tidak memperhatikan kesehatan reproduksinya. Nah, Prof, tadi kan sudah disampaikan bagaimana peran orang tua nih, bagaimana peran orang tua mengedukasi anak mengenai kesehatan reproduksinya. Lalu dari tenaga kesehatan sebaiknya bagaimana, Prof? Perannya bagaimana? Iya, bagus sekali Bu Katri. Untuk tenaga kesehatan ini juga tidak kalah tantangannya, itu harus selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Saya masih ingat betul itu ya, dulu kalau tenaga kesehatan akan memberi edukasi, itu mengumpulkan masyarakat di suatu tempat, kita membuat media edukasi. Kemudian ketika warga sudah berkumpul, kita memberikan ceramah, diskusi itu. Ternyata sekarang mulai pergeseran. Pergeseran yang bagaimana itu? Ya, sekarang itu konten-konten edukasi kesehatan itu banyak yang lebih menarik. Gitu. Jadi kita menggunakan teknologi yang ada saat ini untuk membuat konten edukasi kesehatan. Jadi teknologi itu tidak selalu negatif. Teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan edukasi kesehatan, diantaranya misalnya dengan sosial media.
itu ada beberapa yang membuat reels gitu ya, ada juga yang live itu memberikan edukasi, ada yang membuat konten video sehingga bisa diputar berkali-kali gitu. Kalau yang live biasanya yang perlu tanya jawab gitu. Tapi kalau yang sifatnya untuk pengetahuan, merubah sikap sampai perilaku itu bisa menggunakan konten misalnya media dengan sosial media yang bisa dilihat gitu ya. Apalagi kalau yang memberikan itu nakes, tentu kan akan berusaha untuk mencari updating ilmu yang terbaru sesuai dengan referensi itu, tidak tercampur dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, sehingga kita menggunakan sosial media sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat. Untuk dengan cash flow remaja, tentu sekarang kita melihat market kita remaja, sosmed yang digunakan remaja itu apa gitu ya. Nah, kita akan melihat ke sana, oh ternyata remaja sekarang itu sudah tidak menggunakan Facebook misalnya. Remaja sekarang itu menggunakannya Instagram, TikTok. Berarti ini tantangan nih buat kita sebagai tenaga kesehatan untuk memanfaatkan sosial media dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi remaja. Iya, justru dari situ dalam penggunaan media sosial, remaja juga harus bisa bijaksana gitu ya Prof. Seperti melihat apakah konten yang disampaikan itu betul-betul dari tenaga kesehatan, dari dokter, dari perawat, dari bidan, atau hanya orang yang menyampaikan pendapatnya saja. Jadi remaja juga perlu bijaksana, kemudian bisa menyaring informasi-informasi tersebut yang benar-benar real, bisa diterapkan di setiap harinya, atau yang konten-konten yang setiap orang itu bisa menuliskannya begitu nih. Oke. Kemudian Prof, mengenai tips dan triksnya bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada remaja, bagaimana Pak? Baik, yang tadi sudah saya jelaskan itu kan menjaga kesehatan reproduksi ketika masa menstruasi, atau kami menyebutnya sebagai menstrual hygiene. Nah, untuk yang sehari-hari dilakukan, yang pertama itu adalah tentu menjaga kebersihan tubuh secara umum, ya, karena kita kan di iklim tropis gitu ya, sehingga mandi 2 kali sehari gitu. Bahkan ada yang kadang lebih dari 2 kali ini Bu Katri, karena sangat panas, saking panasnya. Gitu. Ada orang yang berpendapat bahwa mandi itu tidak perlu setiap hari gitu, tapi mungkin tinggalnya kan bukan di daerah tropis, misalnya itu hasil penelitian di daerah yang ada musim dingin, musim salju gitu ya, memang tidak berkeringat setiap hari. Namun untuk negara yang beriklim tropis seperti Indonesia itu disarankan mandi 2 kali sehari. Nah, sabun sekarang gitu ya. Apakah harus menggunakan sabun yang antiseptik gitu kan? Nah, tidak harus gunakan sabun yang biasa saja. Nah, sabun antiseptik kalau kita gunakan setiap hari akan merusak flora normal dalam tubuh kita. Nah, nanti yang mati virusnya tapi bakterinya berkembang. Gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengganti pakaian. Ya, kalau kita di ruang ber-AC seperti ini, tentu tidak berkeringat. Namun remaja itu kan sejak berangkat sekolah saja sudah berkeringat. Di sekolah banyak aktivitas fisik, lari-lari, olahraga sampai sore gitu. Nah, ini mengganti pakaian itu minimal 2 kali. Minimal 2 kali sehari. Betul. Apalagi pakaian dalamnya. Pakaian dalam itu sebaiknya berapa kali Prof gantinya? Ya minimal 2 kali. Ya, kondisi tertentu misalnya habis olahraga lebih baik lagi kalau anak-anak dibekali tidak hanya baju luarnya saja, tapi juga dalamannya juga ganti, betul gitu ya, jadi ganti semua karena tentu lembab. Nah, lembab inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya berbagai masalah kesehatan reproduksi. Ya, kalau Bu Katri pernah dengar ada orang yang mengeluh, aduh saya kok udah keputihan lama nggak sembuh-sembuh. Nah, ini perlu dievaluasi hygiene-nya dulu. Iya. Berapa kali mandi sehari, berapa kali ganti pakaian, ini perlu dievaluasi dulu. Kemudian setelah kita menjaga kebersihan dengan mandi, mengganti pakaian, kemudian tidak kalah pentingnya adalah faktor nutrisi. Yang faktor nutrisi yang tadi sudah saya sampaikan, kebutuhan protein, vitamin, serat harian, nah itu juga harus dijaga karena banyak remaja itu yang
fokus makan itu di apa yang sedang populer gitu. Iya. FOMO gitu nggak ya, Prof? FOMO, temannya sedang banyak ke suatu tempat, ikut ke sana gitu. Ini menyebabkan kekurangan mikronutrien biasanya, kekurangan vitamin C, zat besi, asam folat. Nah, ini bisa menyebabkan masalah reproduksi di kemudian hari. Tadi sempat membahas mengenai konsumsi zat besi, Prof. Remaja itu sebaiknya mengkonsumsi tablet tambah darah itu berapa kali pada saat menstruasi atau pada saat tidak menstruasi, Prof? Ini juga menjadi salah satu programnya pemerintah. Biasanya puskesmas itu menyasar lewat sekolah. Iya. Ya. SMP dan SMA. Betul. Saya ingat betul waktu itu pernah dari puskesmas datang ke sekolah, kemudian melakukan screening cepat gitu, fisik, terutama pemeriksaan fisik dari konjungtiva palpebra. Kemudian kalau yang tampak pucat diberi zat besi lebih banyak daripada yang tidak tampak pucat. Memang ini sangat kasuistis tergantung kondisi kesehatan remaja saat itu. Kalau remaja ini memiliki pola makan yang baik, di mana asupan protein, zat besi, vitamin hariannya terjaga, nah itu kan cukup saat menstruasi saja. Nah, namun kalau anak ini sehari-harinya makannya itu tidak terjaga, polanya picky eater gitu ya istilahnya, sangat pemilih, maunya hanya nasi dan satu jenis lauk saja misalnya, sehingga mikronutriennya kurang terpenuhi. Nah, ini memang harus diberi zat besinya itu harian. Iya, harus diperhatikan sebagai orang tua, juga harus memperhatikan konsumsi anaknya gitu. Yang perlu dibahas juga mengenai istirahatnya barangkali gitu. Sebaiknya remaja ini istirahatnya berapa lama dalam satu hari, Prof? Ya, remaja ini kan memang sedang periode energinya meluap-luap luar biasa itu. Kemudian juga mereka merasa tidak mudah lelah gitu. Namun tetap harus memenuhi minimal 8 jam sehari untuk kebutuhan istirahatnya. Ini kadang remaja itu menunda tidur gitu ya, suka begadang, padahal untuk melakukan hal yang sebetulnya tidak prioritas untuk dilakukan. Nah, di sini orang tua perannya sangat penting, misalnya membuat kesepakatan dengan anak jam berapa gadget harus diletakkan gitu ya, televisi kita matikan, dan harus konsisten orang tuanya juga melakukan hal tersebut. Kemudian masa tidurnya sehingga terjaga, karena kalau anak tidur bersama gadget nanti bisa ketika tengah malam terbangun ternyata main game gitu, sehingga memang kita harus memiliki kesepakatan dengan anak, misalnya sebelum tidur semua gadget dikumpulkan di suatu tempat atau misalnya dicas gitu. Nah, kemudian nanti boleh mengambil nanti jam berapa, tapi orang tua juga harus konsisten melakukan hal yang sama gitu, karena masalah remaja saat ini adalah mereka ketika sudah memegang gadget sampai mengganggu waktu istirahatnya, pola tidurnya terganggu, jadi tidur awal tapi nanti ternyata di tengah malam main game gitu, sehingga memang orang tua di sini sebetulnya sudah bisa mengkondisikan atau berkomunikasi dengan remaja. Jangan sampai begadang untuk hal-hal yang tidak penting gitu nih. Pada akhirnya mungkin kalau tadi disampaikan bangun pada tengah malam main gadget sehingga tidurnya kurang, kemudian bangunnya kesiangan katanya gitu ya. Kemudian begini Prof, kalau berkaitan dengan dampak tadi sudah disampaikan juga, dampaknya kalau menggunakan sabun yang untuk kesehatan itu sabun kewanitaan maksudnya, itu justru kurang baik ya dampaknya. Nah, kalau berbicara mengenai dampak kesehatan reproduksi selain dari sabun, itu apa saja, Prof? Banyak ya, cukup banyak dampak kesehatan selain sabun. Misalnya kita menunda mengganti pembalut, itu juga menyebabkan bakteri yang tumbuh pada media pembalut itu kan semakin banyak, karena di sana kan ada darah. Darah adalah suatu media yang sangat baik untuk perkembangan bakteri mereplikasi diri. Nah, ini sehingga nanti bisa menyebabkan iritasi pada kulit,
kemudian bisa menyebabkan keputihan gitu. Dimana kalau ini tidak diobati, dampaknya nanti bisa ke saluran reproduksi yang lebih atas lagi. Jangka panjangnya gitu. Jangka panjangnya, betul sekali gitu. Karena banyak yang menganggap keputihan adalah hal yang biasa, wajar, atau tidak perlu periksa gitu, sehingga mereka tidak memeriksakan atau mengobati. Jadi nanti dampaknya ketika sudah dewasa menikah kok lama nggak hamil gitu, setelah ditanyakan apakah ada riwayat keputihan dalam jangka waktu lama, berwarna hijau, bau, ternyata pernah dalam periode yang cukup lama gitu. Normalnya keputihan itu terjadi pada saat kapan? Ya, ini ya pertanyaannya sangat bagus. Normalnya keputihan itu terjadi ketika masa subur. Bu Katri sudah tahu ya masa suburnya kapan ya? Iya, masa subur itu terjadi 2 minggu sebelum menstruasi. Nah, semua wanita pasti mengalami itu ya. Hanya 1% wanita yang tidak mengalami menstruasi, sehingga 99% wanita di dunia ini mengalami menstruasi. Masa subur itu menunjukkan kapan sel telur atau ovum itu dikeluarkan dari ovarium menuju ke tuba falopi, kemudian ke uterus gitu ya. Nah, itu akan ditandai dengan adanya sekret ya. Sekretnya itu warnanya bening. Kemudian kalau kita tarik itu bisa memanjang, elastis, betul. Kalau sekret yang keluar kok tidak bening dan tidak bisa ditarik, tapi warnanya seperti keju, kemudian bahkan ada yang hijau. Nah, ini berarti ada yang tidak normal. Ini bukan sekret yang normal. Ini yang perlu diperiksa. Baik. Mengenai keputihan itu tadi, Bro, karena ini penting ya. Keputihan itu kapan sih seorang remaja itu harus memeriksakan? Apakah karena harus menunggu keputihan itu menyebabkan gatal, atau berapa lama mengalami keputihan dulu baru diperiksakan? Iya, tentu makin cepat makin baik gitu ya. Ketika seorang remaja ini sudah muncul discharge, biasanya ditandai ada bercak gitu ya di sana dalam, kemudian terasa gatal, kemudian juga ini di luar siklus masa subur itu. Nah, ini tadi ya, pertengahan siklus menstruasi. Ini bisa bicara dengan ibunya. Biasanya paling dekat kalau remaja sekali dengan ibu gitu ya. Bisa bilang dengan ibunya, Bu, kok saya ada seperti ini misalnya ya, ada discharge di sana dalam, kemudian juga ini kok terasa gatal gitu. Nah, nanti bisa kemudian diperiksa. Tidak perlu menunggu sampai misalnya lama dulu sampai warnanya berubah jadi hijau itu. Tidak perlu seperti itu. Berarti memang harus karena di SMP pun juga ada materi berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Harapannya anak remaja mulai dari SMP itu sudah bisa aware berkaitan dengan kesehatan reproduksinya gitu ya, Prof. Baik, mengenai kesehatan reproduksi, kemudian siapa saja sasarannya remaja, dampak jangka panjang dan jangka pendek tadi juga sudah, peran orang tua dan peran tenaga kesehatan juga sudah gitu nih, Bro. Tetapi yang penting untuk kita bahas juga di sini, bagaimana peran teman sebaya atau kakaknya bisa mengedukasi teman sebaya atau adiknya berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini, bagaimana, Bro? Nah, ya betul sekali nih ya. Karena memang secara psikologis remaja itu kan sedang usia yang peer group ya. Apa yang sangat menjadi peer group kesepakatan dalam kelompoknya itulah kebenaran yang harus diakui gitu. Nah, ini memang sangat penting di sini kita bisa memberdayakan teman sebaya ini menjadi kepanjangan tangan dari tenaga kesehatan. Ya, misalnya ada PMR itu di sekolah itu. Nah, kita bisa menggunakan adik-adik yang aktif di PMR, kita berikan semacam pelatihan gitu ya, atau bahasa kerennya training of trainer gitu. Nanti mereka itulah yang akan menjadi kepanjangan tangan untuk sharing dengan teman-temannya. Karena biasanya remaja itu kan memiliki bahasa yang berbeda dengan orang dewasa.
Jadi ketika materi yang diberikan itu sama, tapi yang memberikan itu sesama remaja, biasanya itu lebih mudah diterima daripada ketika memberikan itu orang dewasa. Jadi mereka lebih cair gitu ya, bahasa yang digunakan juga sama, meskipun materinya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi ini memang sangat penting ini peer group ini. Lebih masuk kalau dikasih tahu sama temannya sendiri gitu ya, lebih dipakai gitu. Betul. Iya. Kemudian di samping itu juga pemerintah sudah memberikan ada duta genre gitu nih Prof, berkaitan dengan itu. Peran dari duta genre sendiri apa itu? Ya memang ini dengan adanya duta kan harapannya akan membantu mempromosikan gitu ya terkait dengan kesehatan reproduksi remaja yang tepat sasaran dengan cara yang tepat juga. Gitu. Tentu di sini duta genrenya sudah diberi pelatihan terlebih dahulu sebelum mereka bertemu dengan sasaran. Ya sasarannya remaja, teman-teman sebayanya gitu ya. Mereka biasanya misalnya agar proses edukasi lebih menarik, apa yang dulu sih ya, kita nyanyi dulu gitu misalnya. Nah ini sudah ada muatan apa yang menjadi intronya misalnya, kemudian masuk ke konten, kemudian nanti di akhir sebaiknya bagaimana agar remaja ini nanti memiliki tidak hanya merubah pengetahuan saja, tapi sampai ke merubah perilaku gitu. Jadi ilmu perilaku manusianya juga pastinya sudah diberikan ini kepada duta genre itu. Baik, terima kasih sekali Prof Mekar atas share-nya hari ini mengenai menstruasi, peran orang tua dan lain sebagainya tadi. Mungkin closing statement-nya Prof sebelum kita menutup. Closing statement-nya ya. Ya baik. Adik-adik remaja, para Gen Unsur, di sini kesehatan reproduksi itu adalah yang sangat penting ya, dimulai sejak adik-adik masih berusia SD ya. Kalau sekarang 10 tahun itu sudah masuk kategori remaja, sampai dengan 18 tahun nanti ketika SMA gitu ya, atau awal kuliah. Di sini adik-adik perlu mulai menjaga kesehatan reproduksi itu sejak dini, karena itu akan mempengaruhi nanti ketika masa reproduksi gitu ya. Kalau adik-adik kan mungkin hamil kan nanti kalau sudah menikah, sudah dewasa gitu ya. Padahal itu sangat dipengaruhi dari adik-adik ketika masih remaja ya. Sehingga pesan kami, adik-adik mulai menjaga kesehatan reproduksi sedini mungkin dengan cara yang pertama, rajin mandi ya, siapa yang masih jarang mandi ya, rajin ganti baju terutama untuk celana dalamnya ya dari bahan yang menyerap keringat. Itu kalau remaja kan suka yang lucu-lucu gitu ya, yang kainnya juga tidak menyerap keringat. Nah, sekarang mulai ganti ya demi kesehatan adik-adik sendiri. Kemudian juga ketika buang air kecil, buang air besar itu membersihkannya dari arah depan ke belakang. Boleh pakai sabun, tapi sabun biasa saja, nggak perlu sabun yang pakai pewangi, sabun khusus untuk wanita, itu nggak perlu ya. Kemudian juga makan ya, harus cukup kebutuhan protein, zat besi, sayur, buah setiap hari itu harus ada gitu ya. Kemudian yang terakhir, istirahat yang cukup ya, jangan menggunakan waktu banyak untuk sosial media, terutama yang kontennya tidak sesuai dengan kesehatan gitu ya. Jadi pilih-pilih nih, filter konten sosial media yang dengan owner atau pemiliknya itu adalah seorang tenaga kesehatan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih sekali Prof Mekar sharingnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk para Sobat Jensut. Baik, terima kasih Sobat Jensut sudah meluangkan waktu untuk menyimak perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.